Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu, dan sungguhnya ilmu akan menjaga sang pemilik ilmu. Dan diriwayatkan meskipun sanadnya tidak valid, ya, namun diriwayatkan dan masyhur di buku-buku para ulama, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan juga para ulama yang lainnya, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Kumail bin Ziyad, di mana Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ya Kumail," kemudian dia berkata, "Al-ilmu asyrafu minal mal." Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu, sementara kalau harta kau yang jaga harta. Ini di antara kalimat yang indah yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Al-ilmu asyrafu minal mal." Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Al-ilmu yahrusuka, ilmu menjagamu, wa anta tahrusul mal. Adapun harta engkau yang jaga. Al-malu tanqusun nafaqatu wal ilmu yazku bil infaq. Kalau harta kau infakkan berkurang, tapi kalau ilmu semakin kau infakkan, semakin kau ajarkan, semakin berkembang. Ya. Al-ilmu hakim wal malu mahkumun alaih. Ilmu yang menghukum dan harta yang dihukumi. Ini antara perkataan ini dari diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjagamu sementara engkau yang menjaga harta. Ini mau kita singgung insyaallah taala. Namun sebelumnya kita ingin menyampaikan bahwasanya di antara ibadah yang teragung adalah ibadah menuntut ilmu. Dari banyak sebab kenapa dikatakan menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Saya sebutkan perkataan para ulama. Seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi." Tidak ada yang lebih afdal setelah faraid, setelah kewajiban-kewajiban, tidak ada yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Seorang kalau sudah selesai dari kewajiban-kewajibannya, maka yang paling agung adalah menuntut ilmu. Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Artinya seorang salat sunnah, mungkin dia salat sunnah 10 menit, 15 menit, setengah jam, dia duduk nuntut ilmu, itu juga pahalanya, bahkan kata Imam Syafi'i, pahalanya besar, bahkan kata Imam Syafi'i, afdalu min salatin nafilah, lebih afdal daripada salat sunnah. Jadi, maksud saya seorang ketika nuntut ilmu, dia sedang menghadirkan dalam dirinya, dia sedang beribadah, sehingga dia serius. Bagaimana kalau kita salat, kita serius, kita berusaha menghadirkan hati kita khusyuk di hadapan Allah. Untuk ilmu demikian juga kita berusaha mencari keberkahan dari nuntut ilmu, berusaha memahami, berusaha mencatat. Karena nuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Ya. Ini bukan berarti seorang melalaikan salat sunnah, tidak. Para ulama tidak mencontohkan demikian. Tapi maksudnya ada waktu untuk salat sunnah, yang ibadah itu untuk semakin dekat kepada Allah. Dan ada waktu untuk menuntut ilmu, di mana seorang meninggikan imannya dengan menuntut ilmu. Kemudian juga Ibnu Jauzi, ya, rahimahullah pernah berkata dalam kitabnya Sayyidul Khatir, "Laisa fil wujudi syai'un asyrafu minal ilm." Tidak ada di alam wujud, di alam nyata yang lebih afdal daripada ilmu, yang lebih mulia daripada ilmu. Kaifala, bagaimana tidak demikian, yaitu tidak ada yang lebih afdal daripada ilmu. Mengapa demikian? Wa huwa dalil, karena ilmu adalah petunjuk. Ini menguatkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu petunjuk, sehingga memberi petunjuk kepada kita, sehingga menjaga kita. Wa huwa dalil, karena ilmu adalah petunjuk. Fa idza udima waqa'ad dhalal. Kalau dalil sang petunjuk tidak ada, maka muncullah kesesatan. Maka ilmu itulah yang menjaga kita agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Makanya dikatakan orang-orang Nasrani dengan dhalin, ya, sebagaimana kita baca dalam surat Al-Fatihah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu artinya, ya Allah, jauhkanlah kami dari jalan orang-orang yang sesat. Siapa maksudnya orang-orang? Maksudnya orang-orang Nasara.
Kenapa mereka dikatakan sesat? Karena mereka beribadah, berakidah tanpa ilmu. Sehingga kapan ilmu itu hilang, maka seorang terjatuh dalam kesesatan. Maka ilmu fungsinya adalah menjaga. Ya. Kemudian juga Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Kullu izzin lam yutat bi'ilmin fa ila dhullin masiruhu." Seluruh kejayaan yang tidak dibangun di atas pondasi ilmu, maka ujungnya adalah kehinaan. Ya. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu, lama-lama akan tumbang. Lama-lama akan tumbang. An-Nawawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Al-ishtighalu bil ilmi min afdalil qurab." Perhatikan. Sibuk belajar ilmu termasuk dari taqarrub, yaitu kurbah, ibadah yang paling agung. Wa ajalli ta'at, dan ketaatan yang paling mulia. Wa ahammi anwa'il khair wa akbaril ibadat. Dan dia adalah kebaikan yang paling urgen dan ibadat yang paling besar. Di sini semua pujian dari Imam Nawawi. Di ilmu, sibuk menuntut ilmu adalah taqarrub ila Allah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik, ketaatan yang terbaik, ketaatan yang teragung, kebaikan yang paling urgen, dan ibadat yang paling besar. Yang paling besar. Oleh karenanya kita dapati bahwasanya ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah. Isyarat bahwasanya dengan membaca seorang akan mendapatkan apa? Ilmu. Seorang mendapatkan ilmu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca tentang keutamaan ilmu sangat banyak ya. Sangat banyak ya. Ya, kita mau bahas terlalu panjang nanti tentang karena ada kajian khusus tentang keutamaan ilmu. Tapi saya akan isyaratkan sebagian saja ya. Tentunya membahas tentang keutamaan ilmu sangatlah banyak, tapi sebagian akan saya isyaratkan sedikit saja. Di antaranya, subhanallah, malaikat makhluk yang sangat agung, malaikat makhluk yang sangat agung yang disebut dengan al-malaikatul muqarrabun. Malaikat yang dekatkan dengan Allah karena mereka sangat dekat dengan Rabbul Alamin. Ya, mereka la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah membangkang atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka beribadah, bertasbih siang dan malam, tidak pernah letih. Dalam ayat yang la yas'amun, tidak pernah bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang luar biasa kuatnya, ya, begitu dahsyatnya. Tetapi malaikat-malaikat tersebut hormat kepada penuntut ilmu. Hormat kepada penuntut ilmu. Apa kata Nabi SAW hadis Abu Darda? Innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi bima yasna. Sungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, yaitu merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena mereka ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Jadi malaikat merendahkan dirinya, meletakkan sayapnya ketika melihat penuntut ilmu. Kenapa? Karena pengagungan terhadap penuntut ilmu. Sehingga kalau penuntut ilmu tersebut sudah mencapai derajat orang alim, Nabi bersabda, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al-hitani fil ma." Kalau seorang sudah mencapai derajat alim, maka seluruh penghuni langit dan penghuni bumi akan mendoakannya. Sampai ikan-ikan di lautan juga akan mendoakan orang yang berilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu menjaga dari kerusakan. Ya. Orang tidak punya ilmu, timbul kerusakan. Kerusakan secara rohani, terjerumus dalam berbagai macam maksiat, kerusakan secara fisik. Ya. Makanya ketika seorang punya ilmu, dia akan mengarahkan masyarakat untuk tidak melakukan kerusakan. Makanya kenapa dikatakan hewan di lautan pun mendoakannya, karena orang berilmu akan mencegah terjadinya kerusakan di daratan maupun di lautan. Sehingga pantas orang yang berilmu, orang alim, didoakan bahkan oleh penghuni lautan, ikan-ikan. Kemudian kata Nabi SAW, "Fadlul alim alal abid, kafadlil qamari ala sairil kawakib." Dan keutamaan orang berilmu dibanding orang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan di atas seluruh al-fadlil qamari lailatul badri, seperti keutamaan bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang yang ada.
Bulan purnama cuma satu, bintang begitu banyak, mungkin ribuan, mungkin jutaan, tetapi yang memberi penerangan ke bumi adalah rembulan. Dan Nabi menamakan orang membandingkan mengcompare antara ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti rembulan dengan bintang-bintangnya. Dan ahli ibadah mungkin jumlahnya ribuan, jutaan, tapi mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memberi petunjuk kepada masyarakat. Yang bisa memberi petunjuk kepada masyarakat, menjelaskan hukumnya apa, ini haram, ini halal, ini tidak boleh, jangan lakukan demikian. Itu adalah para sabit. Fungsinya adalah menjaga. Ya, makanya jangan meremehkan ibadah nuntut ilmu. Tentunya semua ada aturannya, bukan berarti ibu nuntut ilmu akhirnya suaminya jadi tumbal ya, tidak diperhatikan. Dari pagi sampai jam 9 nuntut ilmu, kemudian lanjut lagi pada duhur sampai asar, terus asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, pulang ke rumah dipijit suami. Wah, ini ilmunya semua hilang, tidak diamalkan ya. Ya enggak, maksudnya semua ada aturannya. Nuntut ilmu ada, kewajiban sama suami juga ada, praktek juga ada, semuanya diperhatikan. Tapi ketika nuntut ilmu, kita nuntut ilmu dengan serius ya. Saya sering sampaikan bahwasanya satu ibadah tidak semua pahala yang sama. Sebab Allah mengatakan orang sholat di saf yang sama berdampingan, pahalanya bisa jadi seperti langit dan bumi. Karena apa? Karena yang satu sholat serius, yang satu kurang serius. Yang satu sholat pikirannya kemana-mana, yang satu khusyuk. Nuntut ilmu pun demikian. Insya Allah kalau dalam majelis ilmu semuanya berkah. Ya. Semuanya berkah. Semua dapat pahala. Tapi Allah membedakan satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Makanya ilmu itu benar-benar ibadah. Kita harus perhatian. Makanya di antara isyarat juga bahwasanya ilmu itu adalah menjaga, seperti dalam hadis Nabi SAW, man salaka tariqan, hadis Abu Darda yang tadi kita sebutkan potongannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Padahal kita tahu ibadah itu banyak digunakan dengan jalan, dengan berjalan ibadah, berjalan ke masjid, jalan atau tidak? Jalan. Untuk berbakti sama orang tua, jalan. Cari rezeki buat anak-anak juga dengan berjalan. Umrah juga ada perjalanan. Jadi mau nyambung silaturahmi kita juga berjalan. Kita ngantar sedekah ke orang juga kita berjalan. Tetapi kenapa cuma disebutkan berjalan dalam rangka menuntut ilmu? Kata para ulama, karena itu jalan tersingkat menuju surga. Jalan tersingkat menuju surga. Jalan tersingkat menuju surga. Kenapa jalan tersingkat menuju surga? Karena dengan menuntut ilmu, sederhananya terbukalah cakrawala, akan banyak kebaikan. Dan juga kita punya wawasan tentang banyaknya keburukan, sehingga kita bisa terhindar dari keburukan tersebut. Ya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu keburukan, kita terjatuh, tidak terjaga. Kita selain belajar kebaikan, kita juga belajar keburukan untuk menjauhinya. Kata seorang penyair, ya araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku belajar keburukan bukan untuk melakukannya. Aku mengenali keburukan untuk menjauhinya. Siapa yang hanya belajar kebaikan, tidak mengenal keburukan, dia akan terjatuh dalam keburukan. Ini fungsi ilmu, menjaga seorang agar tidak terjerumus dalam apa? Keburukan. Jadi dengan menuntut ilmu kita sendiri akan terjaga. Makanya sering saya dengar para ulama mengatakan di antara sarana paling utama di zaman fitnah agar orang bisa istiqomah, menuntut ilmu. Kapan dia sudah mulai meninggalkan majelis ilmu, dia terjatuh. Ya. Tapi kalau dia rutin, mungkin dia terjatuh, tapi dia bangkit lagi. Terjatuh, bangkit lagi. Jangan tinggalkan majelis apa? Ilmu. Meskipun seminggu sekali. Ya. Jangan juga kebanyakan, sehari 4 kali. Enggak. Ya, kalau saya ceramah ya lain. Kalau yang hadir nih sudahlah. 1 oke, 2, 3. Mulai kurang konsen. 3 hang. 4 salah kesimpulan. Wah, bahaya. Ini karenanya semua ada kadarnya. Semua apa? Kadarnya. Semua ada kadarnya, tidak boleh berlebihan. Tapi pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan perkataan dari Tahir bin Ashur tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab." Itu surat Az-Zumar ayat 9. Surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman di awal ayat, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkarul albab. Apakah orang-orang kafir lebih baik ataukah orang-orang yang di malam hari mereka beribadah di tengah malam dengan sujud, dengan berdiri dalam salat?
Dalam kondisi yahdharul akhirah, mereka takut dengan hari akhirat, takut dihisab, takut hari kebangkitan. Wa yarju rahmata rabbih, sementara mereka juga berharap rahmat Allah, berharap kasih sayang Allah, berharap ampunan Allah, berharap ganjaran dari Allah, berharap surga, takut neraka. Setelah itu Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Innama yatadzakkarul albab. Yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang cerdas. Ini disebut dengan istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Apakah sama orang berilmu dengan orang berilmu? Tidak usah dijawab. Jawabnya tentu tidak sama. Dalam hal apa tidak sama? Allah tidak sebutnya dalam hal apa. Menunjukkan tidak sama dalam segala hal. Tidak sama dalam segala hal antara orang alim dengan orang jahil. Tidak sama dalam segala hal. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Makanya jangankan orang berilmu dibandingkan dengan orang jahil. Bahkan hewan berilmu tidak sama dengan hewan yang jahil. Allah sebut dalam surat Al-Maidah tentang perbedaan antara surat 3 atau sekian atau 5 surat Al-Maidah, perbedaan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyibat ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Kata Allah, mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Itu yang kalian silakan makan yang baik. Kemudian apa yang merupakan hasil buruan dari anjing-anjing yang kalian ajarin? Ada anjing-anjing kalian sudah ajar, disebut al-kalbul mu'allam, anjing yang sudah berilmu. Kemudian kalian lepaskan, kalian bismillah, kemudian dia kejar, dia nangkap kambing misalnya, atau rusa misalnya, atau hewan buruan. Maka hasil hewan buruan tersebut halal, meskipun mati, meskipun tidak disembelih. Mungkin dia gigit sampai mati, itu hasil buruannya apa? Halal. Kenapa halal? Karena anjing ini sudah belajar. Tapi kalau ada anjing bahlul, kemudian dia lepas, dia tangkap rusa, maka tidak halal bagi kamu. Kenapa? Karena dia bahlul. Dia belum tentu tangkap untuk tuannya, bisa jadi tangkap untuk dirinya sendiri. Maka di sini kalau anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu dibedakan, apalagi manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu. Nah, saya akan bacakan perkataan Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir tentang 6 poin bahwasanya perbedaan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu ini menunjukkan ada penjagaan ilmu. Ilmu menjaga kita. Ilmu menjaga kita dari kesalahan, dari ketergesaan, dari kerugian waktu, dari sehingga dengan ilmu kita bisa optimal banyak. Ya. Dan subhanallah, kita nggak usah bicara tentang ilmu agama, bahkan ilmu dunia. Lihatlah negara-negara maju sekarang ini di hadapan kita. Ya. Mereka maju kenapa? Karena ilmu atau bukan? Karena ilmu. Mereka pakar teknologi. Mereka lebih ngerti tentang ilmu dunia. Ketika mereka lebih paham tentang ilmu dunia, maka mereka bisa maju dalam urusan apa? Dunia. Jadi artinya ilmu memang buktinya merupakan pondasi tegaknya suatu negeri atau suatu bangsa. Ketika bangsa tersebut ahli dalam bidang tertentu, dia bisa berinovasi dan dia bisa kreatif dalam berkreasi dan macam-macamnya, sehingga naiklah dan majulah bangsa tersebut. Sementara bangsa yang tidak punya ilmu akhirnya jadi hanya anak buah, hanya bergantung kepada bangsa-bangsa yang berilmu. Kita bicara ilmu dunia saja. Artinya ilmu tentu beda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Ini umum. Baik orang ahli dalam ilmu dunia maupun yang tidak ahli dalam ilmu dunia. Apalagi orang ahli dalam ilmu syariat dengan orang yang tidak ahli dalam ilmu syariat. Baik, saya bacakan di sini. Wa idh qad kana nafyul istiwa kinayatan anil fadl ala ila itsbatil fadl lilladzina ya'lamuna ala wajhil umum. Ketika Allah menafikan, Allah katakan istiwa tidak sama antara yang berilmu dengan orang tidak berilmu. Dan ini maksudnya orang yang berilmu mulia dibandingkan yang tidak berilmu, ya. Maka ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dibanding orang tidak berilmu secara umum dalam segala sisi. Orang berilmu tidak sama orang tidak berilmu dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam dalam hidup berumah tangga, dalam mengurus anak, dalam kehidupan duniawinya, dalam ibadahnya, dalam keyakinannya. Itu di dunia, belum nanti di alam barzah pasti dibedakan, ketika dibangkitkan pasti dibedakan, dan di hari akhirat pasti dibedakan.
Fa innaka ma ta'ammalta maqaman iktahama fihi alimun wa jahilun illa wajadta lil alim fihi minas sa'adah ma la tajiduhu lil jahil. Tidaklah kau mendapati suatu kondisi di mana di situ datang dua orang yang alim maupun jahil, dua orang masuk dalam suatu kondisi yang sama, dalam kegiatan yang sama, kecuali kau akan dapati orang yang berilmu, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak didapati oleh orang yang jahil. Dalam kondisi yang itu merupakan mayoritas kegiatan kehidupan sosial. Dalam kondisi yang itu merupakan mayoritas kegiatan kehidupan sosial. Ya, enam perkara ini merupakan kegiatan sosial. Yang pertama, beliau berkata, al-maqamul awal, yaitu kondisi yang pertama, al-ihtida ila syai' al-maqsud nawaluhu bil amali bihi wa huwa maqamul amal. Yaitu petunjuk untuk bisa melakukan apa yang dituju. Dengan ilmu, seorang bisa tahu apa yang mau dia lakukan. Sehingga dia bisa menuju kepada tujuan tersebut. Ya. Orang yang memiliki ilmu, dia akan mengetahui jalan-jalan untuk mencapai tujuannya. Sehingga akhirnya dia mencapai tujuan dengan mudah. Biyusrin, dengan mudah. Wa fi qurbin, dan dengan segera. Wa ya'lamu ma huwa minal amal aula bil iqbal alaihi. Dan dia tahu mana yang lebih utama, prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ini orang berilmu. Dia tujuannya ini, dia tahu. Karena dia punya ilmu, dia tahu jalan-jalan menuju ke situ, dia tahu mana jalan termudah, dia tahu bagaimana bisa optimal, bisa dengan cepat tercapai, dan dia tahu mana yang prioritas. Berbeda, wa ghairul alim bihi yadhillu masalikahu. Adapun orang yang jahil, dia bingung, itu ke situ gimana caranya, nggak ngerti. Saya ingin begini, jadi ini, gimana caranya nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Sehingga tersesat. Wa yudhi'u zamanahu fi talabi, dan akhirnya dia buang-buang umurnya karena untuk mencapai tujuan tersebut belum tentu dapat. Fa imma an yakhiba fi sa'yihi wa imma an yanalahu ba'da an tataqadafahu al-azra'u wa tantabahu an-nawaibu wa takhtalita alaihi al-haqa'iqu. Mungkin dia ada dua kemungkinan, akhirnya tidak berhasil mendapatkan tujuannya karena tidak punya ilmu, atau dia mendapatkannya namun setelah mengalami berbagai macam kesusahan, terkena berbagai macam kesulitan, terkena berbagai macam musibah, ya, sehingga bingung menghadapi permasalahan. Farubbama yatawahamu annahu balaghal maqsud. Terkadang dia menyangka telah mencapai tujuan, ternyata tidak. Hatta idzan tabaha wajada nafsahu fi ghairi muradi. Dia sadar, oh, ternyata bukan ini yang saya cari, ternyata saya salah. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yasabudh dhama'anu ma'a. Bahwasanya orang-orang kafir perbuatan mereka, amal mereka seperti fata morgana. Orang yang haus melihatnya ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a. Ketika dia dekati ternyata tidak ada air. Ya. Wa min ajli hadza sya'a tashbihul ilmi bin nur wal jahli bil zulmah. Dengan demikian kita dapati sering diperumpamakan ilmu dengan cahaya dan kejahilan dengan kegelapan. Ini contoh dia sebutkan, dalam urusan apapun, kita urusan dunia, kita ingin dagang, kalau nggak ngerti cara-caranya, habis umur, mungkin rugi. Ya. Kita nggak tahu caranya untuk meraih tujuan, urusan apapun, termasuk urusan apa? Duniawi. Jadi kalau kita ngerti, oh caranya begini, kata Allah, wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah rumah melalui pintu, ada pintu-pintunya, ada caranya, mana yang prioritas, mana yang enggak. Untuk bisa berhasil ada cara-cara. Orang yang cerdas dia ngerti. Ya. Ilmu dunia apapun. Nah, saya katakan demikian juga terlebih utama masalah ilmu akhirat. Kita ini ketika ingin beramal, hendaknya kita berilmu, dan makanya Imam Bukhari membuat bab judulnya bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Di antara keutamaan ilmu, tidaklah disebutkan keutamaan ibadah apapun, keutamaan haji, keutamaan umrah, keutamaan menikah, keutamaan salat, keutamaan puasa. Tidak ada ibadah apapun disebut tentang keutamaannya kecuali include di dalamnya keutamaan ilmu. Include di dalamnya keutamaan. Kenapa? Karena ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang dikerjakan di atas ilmu, ya tidak? Kalau keutamaan puasa, maksudnya puasa dengan ilmu. Ya, keutamaan haji, maksudnya berhaji dengan ilmu, bukan haji ngawur. Keutamaan umrah begini-begini, maksudnya umrah dengan ilmu. Keutamaan menikah, maksudnya menikah dengan ilmu. Ya. Sehingga semua ibadah yang disebut tentang keutamaannya include di dalamnya tentang keutamaan ilmu ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut. Makanya ilmu itu ada yang disebut dengan fardu ain, ada yang disebut fardu
kifayah. Fardu ain itu apa? Fardu ain bagi seorang yang ingin melakukan suatu kegiatan, dia harus belajar sebelum melakukan kegiatan tersebut. Maka seorang yang ingin hajinya benar, sehingga hajinya benar. Nah, demikian juga dalam segala hal. Sekarang kita misalnya orang berumah tangga kalau tanpa ilmu, dia akan masuk dalam rumah tangga tanpa ilmu, tidak mengerti fikihnya, tidak mengerti hukumnya, tidak mengerti hak suami, tidak mengerti hak istri. Ya, akhirnya kacau rumah tangga tersebut. Ya. Beda kalau dia masuk dengan ilmu, dia belajar sehingga dia bisa menata rumah tangganya dengan baik ketika terjadi konflik di antara suami istri, bagaimana menghadapinya, ketika anak bagaimana cara mentarbiahnya, dia ngerti. Dengan diharapkan ilmu tersebut, dia bisa mendidik, membina rumah tangganya dengan baik, dengan optimal, dengan waktu yang singkat. Ini berlaku pada segala bentuk apa? Segala bentuk ibadah. Maka terkait dengan masalah kehidupan seorang berilmu, dia akan tahu mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas. Ini dulu, baru itu. Ini terlebih dahulu, baru kemudian yang itu. Ini kalau orang jahil tidak ngerti. Maka ini ada perumpamaan yang indah yang disampaikan oleh Fahri bin Asyur dalam tafsirnya, bahwasanya dengan demikian orang yang berilmu terjaga dari buang-buang waktu, ya, sehingga dia bisa optimal, terjaga dari terjerumus dalam berbagai macam kesalahan-kesalahan karena dia di atas ilmu. Adapun orang jahil ketika dia melakukan suatu kegiatan, mungkin berhasil, mungkin gagal. Kemudian terkadang dia menyangka berhasil, ternyata salah. Kalaupun dia benar-benar berhasil, ternyata setelah melewati waktu yang panjang dan telah melewati berbagai macam kesalahan. Jadi kita tahu bahwa ilmu benar-benar menjaga seseorang. Ini yang pertama. Yang kedua, semakin merupakan cabang dari pertama, al-maqamu tsani nasyi'un 'anil awwal wa huwa maqamus salama min nawaibil khata'. Kondisi yang kedua adalah cabang dari yang pertama, yaitu seorang selamat dari berbagai macam kesalahan ketika melakukan kegiatan. Wa muzillatil madallat, dan yang menggelincirkan dia sehingga bisa membuat dia terjerumus dalam kehinaan dengan ilmu. Kalau dia punya ilmu, dia tidak akan mengalami hal tersebut. Fal alimu ya'simuhu ilmuhu min dzalik. Orang punya ilmu akan terhindar dari itu semua. Maka punya ilmu mudah terjerumus, mudah terjatuh. Ya. Makanya ilmu itu menjaga. Wal jahil yuridu salamata fayaqa fil halakah. Orang bodoh ingin keselamatan maka justru terjatuh dalam kebinasaan. Fa innal khata'a qad yuqi'u fil halaki min haitsu talabal fawz. Min haitsu talabul fawz. Karena kesalahan bisa menjatuhkan seorang dalam kebinasaan padahal dia lagi ingin mencari keselamatan. Allah berfirman tentang orang munafik, wa mithluhu qaulu ta'ala fama rabihat tijaratuhum. Maka perdagangan mereka tidaklah menguntungkan. Idz mathalahum bitajir kharaja yatlubu fawaid ar-ribh min tijaratihi fa'aba bil khusrani. Allah perumpamaan seperti seorang pedagang yang keluar dari rumahnya berharap mendapatkan keuntungan, ternyata rugi. Walidzalika yushabbahu sa'yu al-jahili bi khabatil aswa. Intinya dia ingin menyampaikan dengan ilmu akan membuat engkau selamat dari berbagai macam kesalahan. Dan ini penting ya. Kita tahu urusan dunia, urusan akhirat, belajar dulu. Kalau enggak belajar, salat nanti salah-salah. Lihatlah orang datang kepada Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, salli fa innaka lam tusalli. Ulang salatmu. Sungguhnya kau belum salat. Ini salat lagi. Dia balik lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, salli. Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Balik salat, kau belum salat. Kenapa salatnya salah? Dia tidak belajar tentang fikih salat. Akhirnya salatnya salah. Dari kalau musim haji, banyak orang salah, ngawur, banyak. Kenapa haji tidak berilmu? Banyak orang haji tidak berilmu. Sampai ada yang punya ide, supaya selamat dari Muzdalifah, kata mereka, kita tawaf dulu baru ke Muzdalifah. Artinya kan Muzdalifah dulu baru ke apa? Saya dengar sendiri. Punya ide bagaimana supaya menghindari kemacetan. Karena dia tidak berpikir pakai dalil, dia berpikir secara duniawi doang, supaya selamat dari kemacetan Muzdalifah, karena dari Arafah kan ke Muzdalifah. Caranya gimana? Tawaf dulu. Udah sepi baru masuk ke Muzdalifah. Ngawur ya. Ya, ini kenapa? Nggak punya ilmu. Makanya seorang ketika punya ilmu selamat dari berbagai macam kesalahan. Dan itu terlihat ketika misalnya habis musim haji, pas ngisi kajian, yang tanya semua salah-salah semua. Kenapa tidak belajar?
Seandainya mereka belajar, mereka akan terselamatkan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka akan selamat dari kesalahan tersebut. Sama dengan berumah tangga. Berumah tangga orang mungkin bertanya, gini, kenapa kok harusnya kok begini? Kenapa? Kenapa tidak belajar sehingga terjerumus dalam kesalahan? Ya. Dan itu kesalahan bisa jadi berulang-ulang. Maka ilmu menyelamatkan seorang dari kesalahan. Sehingga dia menjadi waspada. Baik. Yang berikutnya tentang perbedaan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Maqamu unsil inkisyafi fal alimu tatamayyazu indahu al manafi'u wal madar wa tankashifu lahu al haqa'iqu. Yaitu seorang merasa indah dengan terungkapnya. Ilmu itu mengungkap. Dengan ilmu akan terungkap bagi dia manfaat-manfaat dan terungkap bagi dia kemudaratan-kemudaratan. Akan terungkap bagi dia hakikat-hakikat yang sebelumnya dia tidak ketahui. Sehingga dia wathiqan bi sihhati idrakihi. Sehingga dia percaya diri ketika dia melakukan suatu kegiatan. Kullaman kasyafat lahu haqiqatun kana kaman laqiya anisan bi khilafi ghairi alim. Setiap ada suatu yang terungkap baginya setelah dia belajar, dia seperti menemukan seorang teman yang buat dia semakin apa? Bahagia. Berbeda dengan orang yang tidak belajar, dia bingung, bimbang, enggak ngerti apa yang harus dia lakukan ya. Maka ini diantara keutamaan orang berilmu. Misalnya seorang belajar, kemudian ketika dia masuk terbuka, dia belajar lagi terbuka, cakrawala tentang dunia misalnya. Oh, dia tahu ini cara berdagang begini, mana yang terbaik begini, harusnya begini, ya. Jadi itu urusan dunia. Urusan akhirat pun demikian. Seorang ketika belajar dia banyak baca buku, dia ternyata ada ini, ada faedah baru, dan setiap dia mendapat faedah dia merasa bahagia. Orang alim tidak mendapatkannya, ya. Sehingga dia tidak pede dengan apa yang dia lakukan. Orang alim mengerti, saya begini, saya yakin karena saya punya ilmu untuk melakukannya. Baik. Yang keempat, maqamul ghina 'anil nas bimiqdaril ilmi wal ma'lumat. Seorang menuntut ilmu, dia akan merasa cukup, tidak butuh kepada masyarakat atau tidak butuh kepada orang lain sesuai dengan kadar ilmu dan wawasan yang dia miliki. Fa kullama mazdada ilmul alim qawiya ghinahu 'anil nas fi dini wa dunyahu. Semakin tinggi ilmu seseorang, ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dia semakin tidak membutuhkan orang lain, baik dalam urusan agama maupun urusan akhirat. Karena dia punya urusan dunia, karena dia punya ilmu. Dia tahu bagaimana harus dia lakukan. Dia tahu bagaimana harus dia kerjakan. Ya, kalau orang tidak punya ilmu kan bingung, ini gimana, tanya lagi sana sini, coba lagi sana sini, benar, yang kasih tahu ternyata salah lagi. Tapi kalau punya ilmu dia ngerti. Begini caranya. Ya. Maka semakin punya ilmu, semakin tidak butuh kepada orang lain, dan itu yang terbaik. Semakin tidak butuh pada orang, semakin kuat tauhid seseorang. Ya, semakin tidak butuh orang lain, semakin kuat tauhid seseorang. Kita tetap butuh sama orang, tetapi semakin mengurangkan kebutuhan kita kepada orang lain, semakin tinggi tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waman yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan buat dia cukup. Jangan sedikit minta sana, minta sini, ngemis sana, ngemis sini, melas ke sana, melas ke sini, ya. Bukan begitu. Orang yang bertauhid berusaha tidak membutuhkan orang. Tetap dia pasti akan butuh, namanya kita makhluk sosial. Tetapi dia mengurangi, semakin kuat ketidakbutuhannya kepada orang lain dan dia hanya butuh kepada Allah, maka akan semakin kuat. Tentang orang berilmu dengan tidak berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, "Wa ma yastawil a'ma wal basir, wala dhulumatu walan nur, wala dhillu walal harur." Tidak sama orang yang buta, yang tidak punya ilmu, wal basir, dengan orang yang melihat, yaitu orang yang punya ilmu. Wala dhulumatu walan nur, sebagaimana tidak sama antara kegelapan dengan cahaya. Wala dhillu walal harur, tidak sama dengan orang yang bernaung di bawah naungan teduhan dengan orang yang duduk bukan di bawah teduhan kepanasan. Di sini sebenarnya mengatakan, lihatlah Allah menyamakan antara orang berilmu dengan tidak berilmu seperti orang yang duduk di bawah teduhan dengan orang yang duduk kepanasan. Duduk di bawah teduhan ada kelezatan enggak? Ada. Isyarat bahwa menuntut ilmu adalah kebahagiaan. Dan ini nyata. Orang semakin menuntut ilmu, dia semakin mendapatkan kebahagiaan. Makanya kita dapat, kalau kita cerita tentang para ulama, seperti Syekh Albani rahimahullah. Kalau dia disebutkan cerita, saya dengar tentang kisah beliau, kalau beliau sudah kadang baca buku naik tangga, bukunya di atas, di rak buku, dia naik tangga, dia bisa sampai berjam-jam dia di tangga tersebut, tidak turun-turun. Dia baca. Ada kelezatan, kakek capek tapi dia ada kelezatan. Kenapa dia rela berdiri berjam di tangga? Kenapa? Karena ada kelezatan. Sampai sebagian ulama istrinya cemburu kepada buku.
Karena buku aja yang dilihat melulu, istri jarang dilihat. Kenapa? Ada kelezatan ketika membaca apa? Buku. Laptop aja dibuka, istri jarang dibuka. Kenapa? Karena dia ada kelezatan, dia nyaman, dia nyaman. Ya. Kenapa? Karena ada kelezatan kenikmatan. Dan di antara dalil akan hal ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, dia punya ilmu yang cukup untuk membimbing Bani Israel masuk surga. Karena dia dapat wahyu langsung dari siapa? Allah. Orang yang paling alim di Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak butuh ilmu lain. Karena kalau ada ilmu yang dibutuhkan, Allah langsung kasih. Untuk membuat dia dan kaumnya masuk surga. Namun ketika suatu hari dia berkhutbah, dengan khutbah yang benar-benar merasuk ke dalam hati, membuat orang banyak menangis. Sehingga ada dari Bani Israel yang kepo bertanya, apakah ada orang yang lebih berilmu dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Fa'atabahullahu idlam yaruddal ilm ilallah. Maka Allah pun tegur Nabi Musa. Ketika Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah, harusnya Nabi Musa berkata, Allahu a'lam. Harusnya demikian. Tapi dia bukannya bermaksud sombong. Dia tahu setahu dia yang paling berilmu dia. Ternyata ada orang lain yang punya ilmu yang tidak dia miliki. Itu Nabi Khadir. Maka Allah tegur, wahai Musa, ada orang lain yang punya ilmu yang kau tidak miliki. Ketika Nabi Musa dengar ada orang punya ilmu yang dia tidak tahu, Nabi Musa semangat untuk bertemu dengan orang tersebut. Bukan ilmu yang wajib dia ketahui, enggak. Bukan ilmu untuk bimbing Bani Israel. Dia sudah punya cukup ilmu untuk bimbing Bani Israel masuk ke surga. Dan untuk bimbing dia masuk surga. Tapi dia ingin cari kelezatan lain. Karena bertambahnya ilmu adalah kelezatan. Ada kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang yang bertambah ilmu. Maka kemudian dia siap berangkat. Meskipun harus bersafar jauh yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abulagha majma' al-bahraini au amdiya huquba. Wahai pembantuku, yaitu Sya'b bin Nun, muridku. Aku akan terus berjalan. Ya, sampai bertemu dengan pertemuan dua lautan, itu di Khadir di situ, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menuju tempat tersebut. Kalau aku tidak dapat, aku akan terus berjalan meskipun puluhan tahun. Maka dia pun berjalan dan berjalan. Ketika ketemu Nabi Khadir berkata, "Ya Musa, anta ala ilmin 'allamakallah la alamu ana wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamu anta." Wahai Musa, engkau punya ilmu yang Allah ajarkan yang aku tidak tahu, dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan engkau tidak tahu. Ini Musa akhirnya belajar dengan merendahkan diri di hadapan Nabi Khadir. Padahal ulama sepakat Musa alaihissalam lebih afdal daripada Nabi Khadir. Sepakat. Ijma' ulama. Tapi ketika Khadir adalah gurunya, makanya hal attabiqu ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah aku ikut engkau wahai Khadir agar kau mengajarkan ilmu kepada aku? Dia merendahkan dirinya. Kenapa? Dia ingin cari kebahagiaan. Untuk ilmu. Maka orang yang sibuk dengan ilmu, dia akan merasakan kelezatan, kebahagiaan, karena ilmu mendatangkan kebahagiaan. Ilmu mendatangkan, tapi yang serius belajarnya. Yang serius belajarnya. Akan dibukakan cakrawala, pengetahuan. Dan kita tahu bahwasanya di antara amal yang terbaik adalah amalan hati, dan di antara amal yang terbaik adalah rukun iman. Rukun apa? Iman. Nah, di antara untuk perkuat kita rukun iman, kita belajar tentang hari akhirat, tentang iman bil qadar, tentang iman kepada Allah, tentang hari akhirat, tentang iman kepada para rasul. Ini semua ilmu yang wawasan, tapi Allah tuntut kita untuk mengetahuinya. Makanya Allah berfirman ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kata Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan langit 7 lapis, dan demikian juga bumi. Dan turunlah perintah-perintah Allah di antara langit dan bumi. Terus menerus terjadi kejadian alam semesta Allah perintahkan. Buat apa kata Allah? Li ta'lamu, agar kalian tahu. Anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi di antara dituntut dari kita mempelajari lebih dalam tentang Allah. Allah perkenalkan dirinya dengan asma dan sifat-sifat yang kita pelajari. Itu amal hati. Yang sebagian orang sufi mengatakan, sebagian orang sufi, ngapain belajar terus? Ibadah dong langsung. Benar, ibadah juga dituntut. Itu amal badan. Tapi ada juga amal hati. Caranya belajar. Kalau nggak belajar gimana? Mau tahu tentang Allah, tentang malaikat, tentang sifat-sifat para nabi, tentang akhlak mereka. Kita dituntut mencintai para nabi atau tidak? Iya. Kita belajar tentang sirah nabi. Itu semua ilmu, jangan dipandang remeh. Ya. Makanya Nabi disuruh minta tambahan adalah tambahan ilmu. Qur rabbi zidni ilma. Ya. Jadi di antara perbedaan antara orang berilmu dan tidak berilmu adalah al-iltizadzu bil ma'rifah. Merasa kelezatan yang didapatkan karena bertambah
wawasan ya. Jadi ibu belajar yang serius, belajar ngerti, pahami ya. Catat, dimurajaahi kembali ya. Saya udah beberapa kajian bikin kajian fikih, bikin kajian akidah, saya bikin soal tanya jawab setiap kali pertemuan ada soal. Rupanya ketika mereka ngejawab soal, mereka lebih semangat. Lebih apa? Semangat. Oh, ternyata saya bahlul, ketahuan. Jadi semangat. Jadi murojaah baca ulang ya. Baca ulang. Kenapa? Ada kelezatan. Bahkan dia salah, jawab pun dia ada kelezatan. Salah ya ternyata. Ada kelezatan. Ilmu itu ibadah. Ya, kalau untuk ilmu dengan benar akan diberi kelezatan dalam ilmu tersebut ya. Al-maqamus sadis yang keenam ya. Di antara keistimewaan orang berilmu dengan tidak berilmu, sudurul atharin nafi'ati fi madal umur mimma yuksibu sana'an nasi fil ajil wa thawaballahi fil ajil. Munculnya hal-hal yang bermanfaat sepanjang umur dari orang yang berilmu. Orang berilmu apa? Kegiatan dia, perkataan dia bermanfaat, perbuatan dia bermanfaat, komentar dia bermanfaat, berkah di mana-mana, sehingga menjadikan orang-orang memujinya di dunia dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat ya. Cepat atau lambat. Orang yang berilmu dan dia terapkan ilmunya tentu mendatangkan keberkahan. Jadi rumah menyenangkan, keluarganya, kehadirannya dirindukan oleh istri dan anak-anaknya, bertemu dengan kawan-kawannya juga dia tertata perkataannya, sikapnya benar, kenapa dia punya ilmu, sehingga dimanapun dia berkah, ketemu dengan tante-tantenya, tentang om-omnya, kakak adiknya, semua orang tunggu kehadirannya. Semua orang tunggu kehadiran. Kenapa? Dia punya ilmu. Dia punya ilmu. Dia bisa menata diri, dia bisa, kalau bahasa kita apa ya, bisa peka dengan kondisi, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus bicara, bagaimana bersikap. Orang nggak berilmu ngawur. Waktunya ngomong A, dia ngomong B. Harusnya tidak begitu dia. Kenapa dia tidak peka, tidak punya ilmu? Tapi orang punya ilmu, dia ngerti apa yang harus dilakukan. Tunggu dulu, jangan berbicara sekarang. Kapan likulli maqamin maqal, setiap kondisi ada pembicaraan tertentu, ya. Setiap tempat ada situasi tertentu. Kajian tematik penting, tapi tidak, artinya sesekali, bukan itu yang jadi utama. Ya, maka seorang berusaha dalam menuntut ilmu membina apa namanya? Bangunan keilmiahannya ya. Caranya bagaimana? Dengan belajar secara rapi dan teratur ya. Saya juga sekarang kurang suka kalau disuruh ngisi tematik, saya juga kurang suka ya. Tapi ya begitulah, orang-orang sukanya apa? Tematik ya. Saya selalu menganjurkan kalau bisa ada kajian kitab, kajian yang teratur lebih baik, sehingga seorang ilmunya runut, dan sesuatu yang runut ada silabusnya, itu tentu lebih bermanfaat dan akan dirasakan faedahnya ya. Belajar tahsin, belajar bahasa Arab dan yang lainnya. Dengan sering belajar, maka ibu akan terjaga dari berbuat kesalahan terhadap suami, terhadap anak, terhadap saudara. Kenapa kita kadang salah sama suami? Karena kita tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Terkadang punya ilmu tidak mau diamalkan. Ya. Dan sebenarnya mengatakan orang yang berilmu tidak diamalkan sama seperti orang jahil. Sama seperti orang jahil ya. Orang ilmu sungguhnya adalah orang yang memiliki ilmu dan dia terapkan ilmunya ya. Dengan ilmu kita dijaga oleh Allah.